Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat wa birahmatihi tanzilul barakat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh tul mu'jizat al-bahirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat waktu atau nikmat umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat di mana kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat di mana kita juga dapat kesempatan untuk mengkaji apa yang telah ditinggalkan oleh pewaris-pewaris Rasulullah, untuk kita jadikan panutan, kita jadikan pedoman di dalam langkah kehidupan kita sehari-hari. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti langkah kekasih-kekasih Allah, para aulia-aulia Allah, para ulama'us salihin. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam, kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga untuk menumbuhkan rasa cinta dan sayang kita kepada beliau, menjaga rasa cinta dan sayang kita kepada beliau, sehingga rasa cinta dan sayang yang tertanam di dalam hati kita ini menjadi penggerak, menjadi mesin yang dahsyat untuk kita ringan di dalam menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kita lanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Kali ini kita masuk ke bab tentang bagaimana adab penghafal Al-Quran, bagian yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa 'anil Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, inna man kana qablakum ra'awul qur'ana rasaila min rabbihim fakanu yatadabbarunaha bil laili wa yunfidhunaha bin nahari. Diriwayatkan dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, sesungguhnya orang-orang generasi sebelum kalian, mereka menganggap Al-Quran itu surat-surat dari Tuhan mereka. Fakanu yatadabbarunaha, maka adalah mereka selalu merenunginya, billaili, baik di malam hari, wa yunfidhunaha, dan mereka melaksanakannya di siang hari. Masya Allah. Nah, ini bagi kita, bukan hanya penghafal Al-Quran, tapi bagi kita kaum muslimin yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quranul Karim mencontoh bagaimana sikap ulama-ulama kita
Al-Imam Hasan Al-Basri ini adalah seorang ulama tabi'in yang beliau masyhur dengan kewaliannya di zamannya. Beliau mengatakan orang-orang sebelum kalian kalau mereka membaca Al-Quran, mereka membaca dengan perasaan bahwa ini adalah surat cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca dengan penuh rasa, dengan penuh mengagungkan, dengan penuh rasa senang, dengan penuh rasa cinta. Karena kalau yang ngirimkan surat itu orang yang dicintai, wah, gimana rasanya? Kalau orang yang lain ngirimkan surat, ngirimkan berita, ya bacanya mungkin seperti lewat aja bacanya. Tetapi kalau yang WA itu orang yang dicintai, bacanya itu penuh dengan khusyuk, diulang-ulang, ya, kata-kata cintanya diulang-ulang. Teruntuk yang tersayang, ini bacanya diulang-ulang penuh dengan kebahagiaan. Kadang-kadang baru dibaca sebentar, sudah dipeluk, dicium lagi. Itu kalau yang ngirim adalah orang yang dicinta. Begitulah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala terdahulu. Ketika mereka membaca Al-Quranul Karim, mereka membacanya dengan penuh kecintaan, seolah-olah ini Al-Quran adalah surat cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Huruf demi huruf dia baca dengan baik dan benar. Ayat demi ayat dia fahami, dia tadaburi. Sehingga di malam hari dia baca ayat tersebut berulang-ulang, dia tadaburi. Sampai mereka merasakan kenikmatannya. Sampai mereka memahaminya. Sampai mereka mengerti benar apa yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Bahkan tidak jarang para ulama-ulama kita terdahulu ketika mereka membaca Al-Quran di malam hari, asyik, tenggelam dengan bacaannya. Nah, kita sekarang apa? Generasi akhir-akhir ini, Masya Allah, ya, jauh untuk membaca Al-Quran dengan tenggelam mentadabburil maknanya. Baca Al-Quran saja pada malam hari itu udah untung-untung. Nah, tapi bagi kalian penghafal Quran, cobalah mengikuti apa yang telah diajarkan, apa yang telah menjadi kebiasaan daripada ulama-ulama terdahulu. Tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi mampu memahami arti Al-Quran dan bisa faham dan bisa mentadabburil Quran. Sehingga begitu asyik, di malam hari begitu asyik, begitu syahdu, begitu nyaman rasanya membaca Al-Quranul Karim. Dan di siang hari orang-orang terdahulu tersebut mereka sibuk untuk mengamalkan Al-Quran. Malam harinya mereka sibuk membaca Al-Quran dengan mentadabburinya, dan siang harinya mereka sibuk dengan mengamalkan Al-Quran. Masya Allah. Ini mutiara indah yang kalau kita bisa mengamalkannya, maka kita akan insya Allah akan menjadi hamba-hamba pilihan di akhir zaman ini. Karena ini dilakukan oleh orang-orang salafus saleh. Inilah yang dilakukan oleh salafun saleh, orang-orang yang zamannya dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau kita mampu melakukannya di zaman akhir ini dengan sikap seperti apa yang menjadi sikap mereka, bukan hanya kita mau membaca Al-Quran dengan penuh kecintaan, dengan penuh kebetahan, dengan penuh rasa suka, sebagaimana kita membaca kiriman surat-surat atau kata-kata dari orang yang kita cintai, lalu kita merenungkannya, memahaminya, mau melaksanakannya, subhanallah, maka kita akan menjadi hamba-hamba pilihan di akhir zaman. Wa an Fudail bin Iyad
Dan dari Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, yambaghi lihamilil Qur'an, sepatutnya bagi penghafal Al-Quran, alla takuna lahu hajatan, agar ia tidak menjadikan, alla takuna, agar ia tidak menjadikan lahu bagi dirinya hajatan, satu kebutuhan, ila ahadin kepada salah seorang minal khulafai dari penguasa. Faman dunahu, lalu orang yang berada di bawah para penguasa. Faman dunahum, lalu orang yang berada di bawah penguasa. Dan diriwayatkan wa anhu, dan diriwayatkan dari Fudail bin Iyad juga, aidzon juga, hamilul Quran, adapun orang yang menghafal Al-Quran, itu rayatul islami, itu hamilu rayatil islami, pembawa bendera Islam. La yambaghi, tidak sepatutnya, la yambaghi maka tidak sepatutnya, ayyal huwa, ia main-main, ma'aman yalhu, bersama orang yang main-main, bersama orang yang suka main-main. Wala yashua, dan janganlah ia lupa, ma'aman yashu, bersama orang yang sering lupa. Wala yalghuwa, dan janganlah ia berbicara yang sia-sia, ma'aman yalghu, bersama orang yang berbicara sia-sia, bersama orang yang suka berbicara sia-sia. Ta'ziman, karena mengagungkan, lihaqqil Qur'ani, pada hak Al-Quran. Nah, ini kata Imam Fudail bin Iyad. Yang pertama, sepantasnya lah bagi penghafal Al-Quran, dia tidak punya kebutuhan kepada para penguasa dan orang-orang yang berada di struktur kekuasaan atau penguasa, di bawah penguasa. Artinya, dia fokus dengan apa yang telah dihafalnya, itu Al-Quran. Jadi tidak ada kepentingan, tidak ada keterkaitan. Karena kalau sudah ada keterkaitan dengan penguasa, lalu penguasa tersebut membutuhkan sesuatu yang menyibukkan dia, ya, kadang-kadang juga tidak sesuai dengan keinginan penguasa tersebut, tidak sesuai dengan kebaikan yang harus dilakukan oleh para penghafal Quran, artinya menjauhkan penghafal Al-Quran tersebut dari kebaikan-kebaikan, membawa penghafal Al-Quran tersebut tenggelam kepada cinta dunia. Nah, ini jangan seseorang memiliki hajat atau kebutuhan terhadap penguasa. Khawatir dimanfaatkan, ini saja. Tetapi kalau penguasa adalah penguasa yang mendukung, penguasa yang memfasilitasi, penguasa yang mensupport tentang keberhasilan kita untuk menghafal Al-Quran, mendalami Al-Quran, ya silahkan. Kita punya hubungan dengan mereka, seperti apa yang telah dilakukan oleh penguasa kita saat ini atau di masa yang lalu. Beliau mempunyai misi untuk mengadakan 1000 penghafal Quran. Nah, lalu didukunglah kita, dibuatlah pesantren-pesantren Al-Quran, rumah-rumah penghafal Al-Quran, kemudian kita diwisuda, kemudian kita disupport dengan wisuda tersebut. Ini hal yang positif, yang baik. Nah, jadi masalah kita mendukung program yang juga mendukung keinginan kita untuk menjadi penghafal Quran. Tapi untuk ketika sesuatu hal yang menjauhkan kita, menyibukkan kita dari penghafal Al-Quran, yang kita bertautan atau berhubungan dengan penguasa tersebut, sebaiknya dalam masalah itu jangan ada hubungan. Nah, ini
Kemudian apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad juga, penghafal Al-Quran itu adalah orang yang membawa bendera Islam. Tidak seharusnya dia main-main bersama dengan orang yang suka main-main. Jangan banyak nyantainya, jangan banyak jangan banyak main-mainnya, jangan banyak guraunya, ya. Fokus terus. Kemudian ya bukan tidak boleh main-main, bukan tidak boleh nyantai, boleh, tapi jangan banyak. Sedikit-sedikit mau nyantai, sedikit-sedikit mau pulang, sedikit-sedikit mau liburan, jangan. Nah, kita fokus saja, nanti ada masanya kita santai, ada masanya kita liburan, ada masanya kita longgar waktunya, ada masanya. Tetapi tidak sesering orang-orang yang suka main-main. Kemudian tidak seharusnya pula orang yang menghafal Al-Quran itu sering lupa diri. Nah, sering melupa diri artinya dia tidak sadar bahwa dia ini orang yang sedang menjalankan suatu misi yang sangat agung, yang sangat besar. Orang yang diberikan amanah oleh Allah keinginan dan disediakan padanya waktu serta kesehatan, kemudian disediakan padanya rezeki yang luas sehingga dia mampu berada di suatu tempat di mana dia bisa menghafal Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Lalu dia lupa dengan misi tersebut, dia lupa diri, sehingga itulah tadi banyak lalainya, banyak mainnya, banyak lupanya, akhirnya membelokkan dia, memutuskan keberhasilannya, membelokkan niatnya dari menghafal Quran, dari tujuan yang mulia kepada tujuan yang rendah. Jadi para penghafal Quran itu harus merasakan bahwa saya ini adalah orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang agung, yaitu punya keinginan dan kemampuan untuk bisa menghafal Al-Quran. Tidak semua orang yang punya pikiran untuk mau menghafal Quran. Ada orang yang diberikan pikiran untuk mau menghafal Quran, tetapi tidak semua memiliki kemampuan untuk menghafal Quran. Ada orang yang diberikan oleh Allah pikiran untuk mau menghafal Quran, untuk mampu menghafal Quran, tapi tidak semua orang diberikan kesempatan untuk menghafal Quran. Waktunya sibuk. Tapi kalian diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian punya pikiran mau menghafal Quran, kalian punya kemampuan untuk menghafal Quran, kalian punya kesempatan waktu untuk menghafal Quran, kalian punya tempat atau ditempatkan di tempat yang tepat dalam menghafal Quran. Maka ini nikmat yang besar yang disediakan, yang diberikan oleh Allah kepada kalian semua. Jangan lupa, jangan sampai kita lupa diri sehingga kita melenceng dari tujuan yang mulia kepada tujuan yang rendah. Nah, kemudian kata Al-Imam Fudail bin Iyad lagi, wala yalghuwa ma'a man yalghu, dan janganlah penghafal Quran itu suka berbicara yang sia-sia bersama dengan orang yang suka berbicara yang sia-sia. Jadi orang penghafal Quran itu jangan banyak omong. Omongan yang mubah saja, yang dibolehkan saja, jangan. Jadilah kalian sahabat Quran. Pembicaraan kalian Quran. Ada di zaman dulu wanita yang hafal Quran, sehingga dia punya hajat, dia punya niat, tidak mau berbicara kecuali pembicaraannya adalah Al-Quran. Ketika ditanya, siapa namamu, di mana kamu tinggal, kamu mau apa, dan lain sebagainya, jawabannya semua jawaban ayat-ayat Quran. Nah, itu ada seorang wanita yang dulu, Ustadz lupa di dalam kitab apa Ustadz baca. Kemudian di zaman sekarang ini, zaman kita ini,
Wallahu alam bissawab, tapi Ustaz udah nonton videonya, YouTube-nya, ada seorang anak kecil. Ketika dia ditanya oleh juri, dia tampil di sebuah pentas, ditanya oleh juri siapa namanya, dia jawab dengan jawaban ayat Quran, Maryam dan lain sebagainya. Dia jawab dengan ayat Al-Quran. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita. Kalau kita hafal Quran, kemudian faham Quran, ya, makna daripada Al-Quran, ya, pembicaraan kita itu adalah pembicaraan yang tidak terlepas dari Quran. Nah, ketika kalian ini dalam proses menghafal Quran, jangan banyak ngomong, ya, jangan banyak ngomong. Ngomong yang halal, yang mubah saja tidak boleh, apakan lagi omongan yang diharamkan. Jangan banyak ikut-ikut dengan yang suka banyak ngomong itu. Gunakan lisan kita sehari-hari ini, kalau bisa, kepada Al-Quran saja. Kepada ayat-ayat Allah saja. Untuk berbicara yang lain, seperlunya saja. Keluarkan kata-kata yang seperlunya saja. Kepada yang lain. Selain itu, ayat-ayat Allah. Ini untungnya kalian yang menghafal Quran. Nah, sehingga ketika kalian duduk, ya, kalian duduk sendiri, kalian ucapannya bisa murajaah Al-Quran. Ketika kalian berada di taman, ketika kalian berada di pagar, ketika kalian berada di dalam kamar dan lain sebagainya, bahkan penghafal Al-Quran itu ketika mereka berada di atas kendaraan sekalipun, dia bisa membaca Al-Quran karena dia hafal. Ini keuntungan orang-orang, salah satu keuntungan yang didapat oleh penghafal Quran itu seperti itu. Nah, jadi kalaupun ada waktu-waktu kalian tidak memegang Al-Quran, kemudian duduk sendiri, jangan ngobrol dengan temannya. Gunakan saja untuk murojaah. Apa yang dihafalkan itu di murojaah. Jadi jangan banyak berbicara, pembicaraan yang mubah saja atau yang sia-sia itu dilarang, terlebih lagi pembicaraan yang diharamkan oleh Allah. Kalau sudah membicarakan yang diharamkan, maka dia akan menjadi penghambat di dalam hati kita untuk dapat masuknya ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat Allah ini tidak bisa tersentuh kecuali yang suci. Karena kita harus punya hati yang bersih, yang suci. Baru dia akan masuk. Kalau enggak bakalan dia masuk. Hati-hati ya. Hati-hati Ustaz pesankan kepada kalian semua. Karena proses menghafal Al-Quran itu harus betul-betul bersih. Agar kita dapat memahami dan mengamalkan Al-Quran. Kalau prosesnya kita sembrono, kita sembarangan, kemudian kita campur dengan lumpur-lumpur kotoran dosa, maka kita khawatir Al-Quran yang kita hafal itu tidak mampu untuk kita amalkan. Kalau kita tidak mampu mengamalkan Al-Quran, ancamannya berat. Besok di hari kiamat, ada sekelompok manusia dari penghafal Al-Quran yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka sebelum para penyembah berhala masuk ke dalam neraka. Para penghafal Al-Quran yang terlebih dahulu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Oleh karena itu, jalani dengan jalan yang bersih, dengan cara yang bersih, yang diwariskan oleh para ulama-ulama kita dengan niat yang bersih, kemudian lanjutkan dengan mentadabburinya, dengan memahaminya. Kita jangan berhenti untuk mampu berniat mengamalkan Al-Quran dengan sekuat tenaga kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu dengan mudahnya dapat menghafal Al-Quran, dapat memahami Al-Quran, terlebih lagi dapat mengamalkan Al-Quran, sehingga kita mendapatkan keutamaan daripada penghafal-penghafal Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Ini saja mungkin dapat kami sampaikan, Ustaz sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.